Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen mata kuliah penelitian pendidikan. Yang saya hormati teman-teman atau rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan dapat belajar kembali dalam mata kuliah penelitian pendidikan, yang mana kali ini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang pengujian keabsahan hasil penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Nah, perlu kita ketahui, penelitian kualitatif memiliki standar keabsahan data. Adapun yang dimaksud keabsahan data itu yaitu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Nah, oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, meneliti pada objek yang sama akan mendapatkan 10 temuan, dan semua dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Nah, dalam objek yang sama, peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang manajemen, antropologi, sosiologi, kedokteran, teknik, dan sebagainya. Nah, selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat idiosinkretik dan individualistik yang selalu berbeda dari orang per orang. Tiap peneliti memberi laporan menurut bahasa dan jalan pikirannya sendiri. Dalam pengumpulan data, pencatatan hasil observasi dan wawancara terkadang unsur-unsur individualistik. Nah, proses penelitian sendiri selalu bersifat personalistik, dan tidak ada dua peneliti akan menggunakan dua cara yang persis sama. Perlu kita ketahui juga, ada 4 jenis pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Antara lain, yang pertama ada credibility, yang kedua ada transferability, yang ketiga dependability, dan yang keempat ada confirmability. Nah, kita bahas satu persatu dari credibility. Nah, credibility ini adalah derajat kepercayaan. Yang dimaksud dengan uji credibility yaitu uji derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, yang adapun cara menguji credibility adalah dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan member check. Adapun penjelasan dari langkah-langkah pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Adapun fungsi dari perpanjangan pengamatan adalah memungkinkan peneliti untuk mendalami apa yang telah didapatkannya. Bertambahnya waktu di lapangan tertentu memberikan peluang kepada peneliti untuk membuat perincian pengamatannya. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Nah, dilanjutkan triangulasi. Metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian,
terdapat triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Nah, triangulasi sumber berarti mencari sumber-sumber lain di samping sumber-sumber yang telah didapatkan. Triangulasi waktu berarti melakukan pengamatan wawancara dalam waktu yang berbeda. Sedangkan triangulasi metode berarti menggunakan metode yang berbeda untuk melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama. Transferability. Pengujian keteralihan transferability adalah kemungkinan memanfaatkan hasil penelitian pada latar lain. Adapun cara uji transferability adalah dengan cara menguji sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Setelah pembaca sudah merasa mendapatkan kejelasan atas hasil penelitian tersebut, maka pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat yang lain. Dependability. Nah, kita akan bahas tentang dependability. Dependability, uji kebergantungan dependability, yaitu dalam pengecekan terhadap keseluruhan proses dan kemungkinannya untuk dilakukan replikasi oleh peneliti lain. Adapun cara melakukan uji dependability yaitu dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, ada confirmability. Confirmability, uji kepastian. Yang dimaksud adalah tercapainya kesepakatan antar subjek, antara peneliti yang diteliti dan pihak-pihak terkait. Adapun cara melakukan uji confirmability adalah dengan menguji keterkaitan antara hasil penelitian dan proses penelitian yang dilakukan. Suatu penelitian dikatakan memenuhi standar confirmability apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah beberapa hal yang dapat saya jelaskan dari beberapa pengujian keabsahan hasil penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.